langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari yang kami pelajari, yaitu tentang kurikulum 2006 atau KTSP. Dan di sini ada saya, Sopran Rozi, dan Pak Alko, bersama Pak Alko. Lalu langsung saja, yaitu pengertian KTSP. Pengertian KTSP, kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan pada Standar Nasional Pendidikan DSNP. Adapun latar belakang KTSP, yaitu kurikulum-kurikulum yang disusun secara nasional selama ini mengalami banyak kendala di sekolah-sekolah karena kurang menyentuh karakteristik dan potensi masyarakat dan peserta didik. Adanya keinginan masyarakat dan stakeholder pendidikan untuk mendekatkan pengembangan kurikulum kepada satuan pendidikan sebagai center of teaching, learning, proses kurikulum. Adanya keinginan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada untuk berperan dalam penyusunan kurikulum. Lalu sejalan dengan otonomi daerah bidang pendidikan, pemerintah pusat lebih banyak berperan dan berkewajiban menyusun standar-standar pendidikan. KTSP terdiri dari ada 4, yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, lalu kalender pendidikan, dan silabus. Tujuan KTSP, adapun tujuannya meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Lalu meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Prinsip pengembangan KTSP berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni, relevansi dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Adapun struktur KTSP tertuang dalam standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang terakhir, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di sini ada struktur kurikulum tahun 2006 KTSP untuk jenjang SD dan MI. Sebagaimana di tabel, yaitu komponen, yaitu ada mata pelajaran, pertama ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, dan keterampilan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, lalu ada muloknya, itu muatan lokal, lalu pengembangan diri. Dan di sini jumlahnya seperti ini ditampil. Struktur kurikulum tahun 2006 KTSP jenjang SMP MTS. Itu struktur kurikulum di tingkat SMP dan MTS. Hampir mirip dengan SD, cuma kemudian ada teknologi informasi dan komunikasinya. Lalu, ini struktur kurikulum tahun 2006 untuk SMA dan MA. Di sini lebih banyak, ada 16. Lalu struktur kurikulum 2006 KTSP jenjang SMA, kelas 11 dan 12, program IPA,
Lalu di sebelahnya ada yang kelas 2, kelas 11 dan kelas 12 program IPS. Itu berbeda Pak ya. Untuk IPS sendiri terdapat 13 mata pelajaran dan untuk IPA juga 13 mata pelajaran. Nah, adapun muatan-muatan KTSP nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Alko. Monggo Pak Alko. Terima kasih Pak Sofran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, melanjutkan pembahasan kita ya. Mungkin slide sebelumnya Pak, yang slide ke-12 ya, muatan KTSP. Nah di sini kita lihat ya Bapak Ibu ya, jika tim yang orang yang berada atau mungkin guru yang berada pada tim pengembangan kurikulum, mereka paham ya bagaimana muatan-muatan KTSP yang harus mereka susun. Kemudian biasanya kami menyusun itu dalam bentuk orang bilang itu buku satu ya. Buku satu itu isinya semua adalah isi dari kurikulum yang akan kita terapkan di sekolah masing-masing. Nah, diantaranya itu kita berpedoman pada ini ya, pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP, bahwa muatan KTSP tersebut itu terdiri dari mata pelajaran, kemudian muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar. Nanti dari sana, nanti saya akan terangkan satu demi satu nanti. Kemudian ketuntasan belajar, kemudian di sana juga ada kriteria kenaikan kelas seperti apa sih, kemudian kelulusan juga. Kemudian penjurusan ya, untuk penjurusan tuh terkhusus bagi di SMA ya, tapi kalau di SMK tuh sudah ada pembahasan tersendiri ya. Kemudian pendidikan kecakapan hidup, kemudian yang terakhir adalah pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Tidaknya ada 9 ya, ada 9 muatan KTSP yang biasanya itu terangkum di dalam buku satu KTSP. Nah yang pertama, next Pak. Yang pertama kita akan membahas mengenai mata pelajaran ya, muatan KTSP mata pelajaran. Bahwa di sini mata pelajaran itu sudah ada rujukannya, itu kita berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum pada standar isi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu bahwa setidaknya ada 8 standar yang dipenuhi dalam sebuah lembaga pendidikan gitu ya. Di antaranya ada standar isi, standar kelulusan, kemudian standar pembiayaan, dan ada lain-lainnya standar ketenaga pendidikan ya, setidaknya ada 8. Dan dari 8 tersebut patokan pembuatan KTSP ini adalah dari standar isi, kemudian standar kompetensi lulus ya. Jadi 2 itulah yang menjadi patokan standar dalam melakukan penyusunan KTSP. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah nomor 2 Pak, muatan KTSP itu muatan lokal. Kita tahu bahwa muatan lokal ini adalah sebuah kegiatan kurikuler ya. Jadi di sini untuk pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Jadi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidik, jadi tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Jadi untuk muatan lokal mungkin setiap daerah itu pasti berbeda, ya. Muatan lokal itu pasti berbeda. Antara daerah satu dengan daerah yang lain cenderung akan memilih muatan lokal itu sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Ya, misal seperti di Riau itu muatan lokalnya itu adalah budaya Melayu Riau, ya, budaya Melayu Riau. Ada juga mungkin di daerah lain tentu dengan ciri khas daerah masing-masing. Dan ini diberikan keleluasan kepada atau diberikan otonomi kepada pendidik ya, atau mungkin yang lembaga kependidikan untuk muatan lokal seperti apa yang akan diterapkan di sekolah tersebut gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah nomor 3, kegiatan pengembangan diri. Ya, jadi kegiatan pengembangan diri ini adalah kegiatan bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakatnya. Jadi setiap peserta didik ini sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing juga. Jadi pengembangan diri ini dia bukan sebagai mata pelajaran, ya. Jadi pengembangan diri ini bukanlah sebagai mata pelajaran. Jadi penilaian kegiatan pengembangan diri ini dilakukan secara kualitatif, ya. Jadi tidak dilakukan secara, kita tahu bahwa mata pelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Sofran tadi, ada bahasa Indonesia, pendidikan agama dan seterusnya, itu penilaian dilakukan secara kuantitatif tentunya, ya. Tentu ada melakukan penilaian, evaluasi, penilaian dilakukan. Cuman kalau kegiatan pengembangan diri ini pola penilaian dilakukan secara kualitatif. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, ya, itu adalah pengaturan beban belajar. Jadi beban belajar untuk sistem paket itu digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD dan setingkat, ya, kemudian SMP, baik dari kategori standar maupun mandiri. Kemudian biasanya di SMA dan setingkatnya SMK itu menggunakan kategori standar untuk pengaturan beban belajarnya. Nah, bisa kita lihat, ya, untuk SD itu setidaknya untuk alokasi waktu untuk penugasan terstruktur, kemudian kegiatan mandiri tidak terstruktur. Dalam sistem paket untuk SD itu 0 sampai 40% dari alokasi jam pelajarannya. Kemudian SMP dan setingkat itu 0 sampai 50%, sedangkan untuk SMA dan setingkatnya itu 0 sampai 60%. Jadi dari kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, kemudian alokasi waktu untuk praktek itu 2 jam kegiatan praktek di sekolah setara dengan 1 jam tatap muka. Kemudian 4 jam praktek di luar sekolah setara dengan 1 jam tatap muka. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu, kalau di SMK itu, ya, ketika kita masih menerapkan KTSP itu memang ada perbedaan jumlah praktikum, ya, jumlah jam praktikum di sekolah jika kita bandingkan dengan Kurtilas, ya. Nah, biasanya setidaknya kalau di KTSP itu alokasi jam praktikum itu 4 jam, ya. Namun ketika di Kurtilas, ya, di K13 itu sampai ada yang justru yang 8 jam, ya. Kan ada yang sampai 9 jam kalau nggak salah saya, itu ada tuh yang 9 jam. Nah, di sini nampak bahwa ada perbedaan, dan itu mungkin pembahasan di Kurtilas mungkin di minggu depan, ya, oleh pemateri yang berbeda, gitu. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 adalah ketuntasan belajar, ya, muatan KTSP. Jadi ketuntasan belajar itu setiap indikator yang telah ditetapkan dalam satu kompetensi dasar berkisar antara 0 sampai 100%, ya. Jadi walaupun kriteria idealnya ketuntasan masing-masing indikator itu 75%. Jadi satuan pendidikan, ya, mereka menentukan kriteria ketuntasan minimal, kriteria ketuntasan minimal atau KKM dengan mempertimbangkan beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama itu yang biasanya dipertimbangkan itu adalah tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, ya. Jadi dari idealnya itu kan 75% penilaian, ya, KKM itu, ya, idealnya. Jadi pertimbangan untuk menentukan ketuntasan belajar itu adalah tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, ya. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas kompetensi, ya, kompleksitas kompetensi. Jadi ketercapaian inilah sebenarnya, ya, ketercapaian materi yang disampaikan, gitu. Kemudian tingkat kerumitannya juga, ya. Kemudian selanjutnya biasanya itu kemampuan sumber daya pendukung, ya, dalam penyelenggaraan pembelajaran, ya, misalnya kemampuan sekolah kan beda-beda, ya.
kemampuan sekolah beda-beda. Biasanya itu menjadi bahan pertimbangan juga dalam menentukan ketuntasan belajar atau menentukan KKM. Karena ada perbedaan. Kalau contoh di KTSP dulu itu setidaknya KKM itu sekolah menyepakati bersama itu nilai maksimal nilai KKM itu atau nilai minimal itu adalah 75, ya. Bahkan sekolah yang lain juga ada yang di bawah itu, bahkan ada di atas itu, ya. Ada juga beberapa bidang studi itu KKM-nya adalah 80 gitu ya. Jadi tergantung sekolahnya. Kemudian selanjutnya yang nomor 6, Pak. Nomor 6 adalah kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi sudah diatur oleh PP 19 tahun 2005 pasal 72 ayat 1 ya. Jadi peserta didik dinyatakan lulus dari satu pendidikan setelah yang pertama itulah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi tuntas semua program pelajaran setiap semester. Dia mengikuti semua gitu kan. Kemudian yang kedua itulah memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama, ya, kemudian PKN, ya, kemudian kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, jadi memperoleh nilai minimal baik, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu lulus ujian sekolah atau madrasah, ya. Jadi biasanya itu kan sebelum ada UN itu ada USBN namanya, ujian sekolah berbasis nasional ya. Ya, dia lulus dia juga USBN, kemudian yang terakhir lulus juga ujian nasional. Jadi tingkat kelulusan siswa tersebut diukur dari lulus dia USBN, kemudian lulus juga dari UN, dan kalau SMK ditambah lagi dengan lulus dengan ujian kompetensi, ya. Jika lulus itu semua, ya mereka lulus dari SMK atau sekolah tersebut. Kemudian nomor 7, Pak. Ketujuh adalah penjurusan ya. Kalau penjurusan itu kalau di SMA itu dilakukan di kelas 11 dan 12, sedangkan di SMK itu didasarkan pada spektrum pendidikan kejuruan ya. Jadi penjurusan itu dilakukan di awal gitu ya, sesuai dengan spektrum pendidikan kejuruan. Selanjutnya nomor 8, Pak. Nomor 8 adalah pendidikan kecakapan hidup ya. Jadi pendidikan kecakapan hidup ini mencakup kecakapan pribadi, sosial, akademik, kemudian vokasional. Kemudian juga dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan atau berupa paket modul yang direncanakan secara khusus. Kemudian dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari pendidikan formal lain dan atau non formal. Ini pendidikan kecakapan hidup. Kemudian next, Pak. Nomor 9 itu adalah pendidikan berbasis keunggulan lokal atau global ya. Jadi pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global ini dia pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal ya dan kebutuhan daya saing global. Jadi bisa dilihat dari segala aspek sebenarnya. Contohnya dari aspek ekonomi, mungkin dari aspek bahasa, kemudian dari teknologi informasi komunikasi, apalagi kemudian yang semuanya itu bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik itu sendiri, ya gitu. Kemudian yang kedua, kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, ya. Kemudian yang ke C, ya. Jadi pendidikan berbasis keunggulan lokal ini dia dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan berbasis keunggulan lokal ini dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal atau pendidikan non formal. Itu, Pak. Nah, next, Pak. Nah, kemudian
apa sih sebenarnya perbedaan KBK dan KTSP? KBK seperti disampaikan kemarin oleh Bu, siapa ya Bu? Oh ya, bukan ya, lupa saya. KBK dan KTSP. Jadi pada prinsipnya sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar dalam KBK dan KTSP. Cuman sama-sama menitik beratkan pada pencapaian standar kompetensi. Cuman yang membedakan di sini adalah bahwa kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, sekolah, dan kepala sekolah. Jadi KTSP itu yang membedakannya adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, satuan pendidikan, sekolah, dan kepala sekolah gitu. Jadi disitulah perbedaannya. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti kesimpulannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita diskusi ya. Selamat malam Pak, dari saya Pak. Silakan Pak Alex. Ya, Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya, di KTSP ini, apa yang menjadi evaluasi sehingga kurikulum KTSP ini perlu diubah ke kurikulum 2013 gitu, atau kelemahannya di sisi mana gitu dari kurikulum 2006 ini atau KTSP ini Pak? Terima kasih. Mungkin itu Pak Alko, Pak Sofran. Ya, silakan Pak Sofran mau jawab. Mungkin di sini ada beberapa kekurangan di KTSP. Salah satunya itu isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat dibanding dengan Kurtilas yang sekarang sih kalau saya masih pakai Kurtilas di sekolah. Nah itu mungkin kalau di Kurtilas sendiri yang saya alami di sekolah saya di tingkat madrasah sanawiyah itu dia lebih singkat dibanding dengan KTSP. Isi dari pelajarannya. Itu sih yang baru saya alami aja, yang sepengetahuan saya. Mungkin dari Bang Alko, ada yang mau ditambahkan? Ya, baik Pak. Ada sedikit Pak, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Sofran tadi. Jadi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi perubahan dari KBK ke KTSP? Apa namanya dari paper yang kami cari gitu lah. Setidaknya ada beberapa latar belakang ya. Pertama adalah bahwa kurikulum yang disusun secara nasional ini selama ini mengalami banyak kendala di sekolah-sekolah dikarenakan kurang menyentuhnya ke ke karakteristik masyarakat atau potensi masyarakat dan peserta didik ya. Kemudian ada juga bahwa keinginan masyarakat atau sebagai orang yang langsung bersentuhan dengan pendidikan menginginkan bahwa sekolah itu sebagai center of learning, pembelajaran gitu dalam hal kurikulum, dalam proses kurikulumnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang ketiga itu bahwa keinginan memberdayakan sumber daya atau potensi yang ada berperan dalam menyusun kurikulum. Jadi kurikulum itu yang paham tentu dengan orang yang menyelenggarakannya. Yang menyelenggarakan tentu adalah guru dan dan ada di sekolah gitu loh. Mereka lebih paham mengenai kondisi dari sekolah masing-masing. Ya. Kemudian ada juga yang keempat itu adalah sejalan dengan ini ya, dengan otonomi daerah di bidang pendidikan. Pemerintah pusat itu dia hanya berperan sebagai penyusun standar-standar pendidikan saja. Sedangkan untuk pelaksanaan itu tetap di lembaga pendidikan masing-masing gitu, Pak. Demikian, Pak. Bagaimana Pak Alex? Kalau kelebihannya apa? Kelebihannya kurikulum KTSP? Mungkin untuk kelebihannya, salah satunya itu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Lalu ada juga mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Lalu
KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan dan menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau kita analisa kelebihan dengan kelemahan, banyakkan mana? Kemungkinan kalau yang saya baca lebih banyak kekurangannya, Pak. Banyak kekurangannya. Ya. Coba dibuat nggak di slide ini kekurangannya? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh. Apa aja tadi kelebihannya ada 3 ya. Kalau kekurangannya berapa? Kekurangannya ada 5, Pak. Apa aja tadi saya lagi Saya nggak ulangi, fokus Pak. nih. Untuk kekurangannya itu isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat. Terus lalu kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan. Lalu yang ketiga, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan masih belum optimal dalam pelaksanaan. Lalu yang keempat, evaluasi yang digunakan masih terfokus pada ranah kognitif saja. Dan yang terakhir, beban belajar mata pelajaran PAI hanya sedikit. Dalam waktu 1 minggu hanya 2 jam pelajaran. Seperti itu, Pak. PAI? Iya. Pendidikan Agama Islam? Betul. Bang, sekarang ditambah? Kalau di MTS masih ada, Pak, PAI. Tetap ada. Cuma mungkin lebih terbagi aja. Kayak misalkan kurtis, fikih. Iya, jadi kalau dilihat KTSP itu cuma bertahan berapa tahun? Nggak sampai lama, 5 tahun. Lumayan. Lama ya? Saya lama dari KBK. Kayaknya masih SD juga saya. Iya. Masih KTSP. KBK kan cuma 2004 sampai 2006 KBK. KTSP 2006 sampai 2013. Lebih lama. Iya. Berarti itu ya, unggul harusnya ya. Berarti daripada kan KBK ya. Kalau segi waktu mah. Soalnya lebih, kalau menurut saya Pak, lebih untuk murid dan guru juga lebih bebas untuk berekspresi atau lebih bebas secara apa ya? Secara kreativitasnya lebih tinggi, Pak. Ya, terus dilanjut lagi diskusinya. Berarti kan KTSP itu bertahan lebih dari 5 tahun ya. Artinya bagus satu ya. Ya. Gitu aja. Tambahan mungkin dari saya, Pak. Oh iya, Pak Syaf. Kalau saya kan di SMK ya. Ini yang saya rasakan di SMK sih. Kalau di KTSP mungkin dari segi pelajarannya itu sudah ketinggalan gitu dengan perkembangan zaman. Karena waktu itu masih ada pelajaran merakit, sedangkan merakit ketika kita beli komputer itu sudah dirakitin sama tukang tokonya. Nggak perlu lagi belajar gitu. Merakit kayak begitu. Terus diagnosa permasalahan PC kayak gitu. Dan betul sekali ada perbedaan juga dari jumlah jam pelajaran juga. Kalau dulu paling banyak itu 4 atau sampai 6 jam. Kalau di Kurtilas itu sampai pemrograman web itu sampai 13 jam dalam satu pertemuannya gitu. Nah, dan dari segi keterampilan dan juga pengetahuannya juga sudah lebih modern gitu daripada KTSP. Itu mungkin tambahannya kalau dari saya, Pak. KTSP ya dengan Kurtilas ya perbandingannya ya. Betul, Pak. Kalau KTSP dengan KBK perbandingannya gimana? Saat gini, KTSP kan dibentuk pengganti KBK ya. Berarti ada evaluasi KBK yang masih kurang gitu ya.
Nah, jangan dihubungkan dengan Kurtilas itu nanti kita akan menjelekkan KTSP ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan KBK, berarti kita akan mencari keunggulan KTSP-nya kan ya, sehingga bisa menggantikan KBK ya. Nah, KTSP kan lebih dari 5 tahun ya, karena memang kurikulum itu idealnya itu 5 tahun harus dievaluasi ya. Nah, salah satunya KTSP itu tadi menekankan ke kognitif ya. Walaupun KBK juga kognitif atau sudah dengan 3 ranah. Lebih ya kalau lihat dari KBK ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Karena KBK kan berbasis kompetensi ya, sehingga dia tidak menekankan ke kognitif saja, tapi ada juga kompetensi dari keterampilan ya. Nah, memang kalau nggak salah kemarin itu sempat ini ya, KBK itu mendadak diganti ya. Mendadak diganti ya KBK itu dengan KTSP. Jadi KBK itu hanya bertahan berapa tahun ya? 2 tahun. Nah, itu kalau nggak salah itu ada faktor politik ya. Ada pergantian menteri kalau nggak salah ya. Jadi tidak jelas ininya evaluasinya ya. Karena 2 tahun diganti itu kayaknya nggak wajar ya, kurikulum dalam waktu 2 tahun itu sudah diganti. Karena belum terlihat ininya hasilnya kan. Nah, umumnya itu kurikulum dievaluasi itu 5 tahun sekali ya. Kalau 5 tahun itu baru terlihat hasilnya ya. Nah, kemudian KTSP itu memang kelebihannya sesuai dengan kemampuan sekolah ya. Nah, tapi berdampak dari segi ketidakmerataan kemampuan siswa. Jadi ada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap ya, kemudian SDM yang bagus sehingga kurikulumnya lebih bagus atau lebih tinggi ininya kontennya ya. Nah, ini bagi pemerintah jadi tidak merata ya. Nah, ini ketika diterapkan ujian nasional terlihat jelas perbedaan antara sekolah-sekolah yang maju ya, yang memiliki fasilitas lengkap dengan sekolah-sekolah di pinggiran itu terlihat jelas ya. Nah, itu yang membuat sisi plus dan minus ya. Jadi bisa mengembangkan kemampuan sendiri sekolah, tapi berdampak juga ya. Artinya kalau sekolahnya tidak punya komputer misalkan ya, kalau sekolahnya nggak punya lab komputer, ya tidak perlu ada mata pelajaran komputer ya. Tapi ini kan jadi ini ya bumerang juga ya bagi pemerintah. Berarti tidak bisa rata ini kemampuannya. Nah, akhirnya mungkin dievaluasi ya KTSP. Kalau diterapkan terus, ini akan terjadi ketimpangan kemampuan siswa. Ya. Kemudian dari sisi evaluasi tadi disampaikannya hanya mengukur kemampuan kognitif ya, berarti kemampuan keterampilan dan moral ya atau afektifnya nggak diukur ya, nggak dinilai ya. Nah, ini berdampak ke tingkah laku siswa ya ketika lulus. Mungkin banyak siswa pintar tapi sikapnya atau moralnya jadi kurang bagus ya. Nah, termasuk mungkin hasil pemimpin kita sekarang nih sebagian ada yang produk KTSP ya, kalau emang dia masih muda ya. Nah, akhirnya kita evaluasi lagi, kemudian muncul kurikulum 13 ya, tapi itu tidak akan kita bahas di sini ya. Karena kita akan bahas KTSP dengan KBK saja fokusnya ya. Nanti kalau dibandingkan Kurtilas, kita akan menyudutkan KTSP ya. Ya, berarti ini Bapak-Bapak ini mengalami sebagai guru ya KTSP atau sebagai siswa? Kalau saya sempat mengalami KTSP sih Pak. Sebagai murid begitu. Oh, sebagai murid. Kelas SMK. SD ya? Oh iya. Kan SD kayaknya masih KTSP Pak. Sampai SMP masih KTSP.
saya pondok dulunya Pak. Jadinya pondoknya sendiri itu lebih mengedepankan KTSP dibanding Kurtilasnya gitu Pak. Ya. Kalau saya Pak, tempat mengajar dengan menggunakan KTSP Pak. Jadi penerapan jadi Pak, saya membandingkan jadinya kan dengan penerapan KTSP dengan Kurtilas gitu kan. Kalau di KTSP waktu saya mengajar itu memang terlalu banyak sekali bidang studi Pak, atau terlalu banyak kali mata pelajaran. Ini saya yang bicarakan di SMK ya. Walaupun sebenarnya jamnya tidak sebanyak Kurtilas ya. Tapi mata pelajaran sangat banyak dengan durasi 2 jam tapi banyak sekali ya. Setidaknya selama KTSP setidaknya ada sekitar 20 lebih bidang studi ya yang di sedangkan yang di Kurtilas itu ya paling kelas 10 itu sekitar berapa ya, 13 kalau nggak salah ya. Ya sedikit bidang studi gitu kan. Cuman jumlah jamnya banyak. Nah, di sini di yang KTSP terlalu banyak terlalu banyak bidang studi itu membingungkan siswa. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Asep Indra, lebih cenderung ke ke jadul gitu loh materinya. Ya, soalnya materi kan bisa kita kembangkan sendiri. Tapi pembahasannya mengenai ada juga yang merakit PC itu kan, emang jarang sekali orang sekarang merakit PC itu kan. Kemudian akhirnya di bidang studi merakit PC itu emang tidak ada lagi diterapkan tidak ada bidang studi khusus ya, tapi masuk ke dalam pembelajaran Komjardas kalau nggak salah saya. Ya, sudah include di sana. Jadi seperti itu Pak yang saya pandang. Jadi KTSP justru lebih ke ini, lebih terlalu membingungkan bagi siswa. Seperti itu Pak. Iya, memang KTSP itu juga membuat pertumbuhan anak jadi terhambat ya, karena banyak banyak buku yang dibawa di tas, jadi punggungnya berat ya. Ya, pernah saya ingat anak-anak itu bawa tas isinya banyak ya bukunya ya, buku paketnya itu banyak sekali ya, karena pelajarannya banyak ya. Nah, sehingga kasihan itu masih kecil udah bawa tas besar-besar ya. Nah sekarang dengan Kurtilas semakin ringkas ya, apalagi sekarang sudah bukunya digital ya. Nah ini slide-nya perbedaannya ya. Terus apa lagi slide perbedaannya selain mata pelajarannya? Cuma satu. Secara garis besarnya aja Pak. Oh, cuma satu ya. Berarti ini mata pelajarannya tergantung dari sekolahnya ya, atau kurikulum sekolahnya ya? Ya, pada dasarnya sebenarnya ini Pak masih mengikuti standar dari SNP gitu Pak, Standar Nasional Pendidikan, sesuai dengan struktur kurikulum yang disampaikan tadi. Paling perbedaannya itu dari muatan lokal Pak. Perbedaan mendasar dari situ. Itu yang biasanya berbeda setiap daerah gitu Pak. Porsinya juga berbeda ya, misalkan persentasenya. Gimana Pak? Persentase dari muatan lokalnya berbeda atau sama? Misalkan tiap sekolah diberi kebebasan untuk menentukan mata pelajaran. Nah, itu persentasenya berapa persen itu? Jadi ada mata pelajaran kurikulum nasionalnya atau mata pelajaran nasional, ada mata pelajaran dari sekolah. Ya. Ya kalau yang saya perhatikan itu Pak, memang untuk mata pelajaran yang sifatnya nasional, ya itu kan mengikuti dari kurikulum nasional itu Pak ya. Cuman yang perbedaan mendasar itu ya
perbedaannya itu yang setiap sekolah yang muatan lokal, kemudian pengembangan diri juga itu cenderung berbeda Pak dibanding setiap sekolah. Justru pengembangan diri itu justru biasanya itu kan di hari Sabtu biasanya dilaksanakan. Itu berbagai macam kegiatan di situ diadakan, tergantung dari sekolah dan instrukturnya. Ada juga mungkin pengembangan diri seperti mungkin silat, mungkin ada juga mungkin olahraga bola basket, sepak bola, futsal dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing gitu Pak. Suaranya putus-putus tuh suara enggak ya, misalnya mungkin. Tadi suaranya putus ya. Tes. Putus Pak yang bapaknya. Saya putus ya. Ya berarti koneksinya nggak bagus. Silakan, mungkin ada tambahan dari Pak Rasim atau dari yang lain, silakan. Saya kondisinya nggak bagus nih internetnya. Baik Pak, sedikit Pak. Bukan nama, ingin nanya saya justru. Ya kan, ini tapi udah dijelasin tadi oleh Pak Wahyudin bahwa KTSP itu akan, nah itu yang saya ingin tanyakan justru secara konseptual bahwa KTSP itu sudah ada standar yang ratanya gitu ya dari BSNP-nya mata pelajarannya ini, tapi juga ada muatan-muatan lokal yang setiap daerah itu berbeda-beda. Nah ini mungkin Bapak Ibu kan sudah diberikan sudah berbagai daerah gitu ya, berbagai daerah gitu. Nah yang saya ingin tanya itu pertama adalah apakah itu ditentukan oleh sekolah atau gugus sekolah gitu ya, atau dinas gitu ya. Jadi misalnya dinas kabupaten A itu maka semua sekolah muatan lokalnya sama misalnya gitu ya. Atau bahkan setiap provinsi muatan lokalnya sama. Atau per sekolah walaupun satu kabupaten bahkan satu beda kecamatan itu sudah beda muatan lokal apa gitu. Yang kedua, apa yang dilakukan gitu ya, apa yang dilakukan oleh mungkin karena kita dari guru ya, guru atau mungkin siswa yang mengalami atau mungkin sekarang sudah pernah mengalami di KTSP itu bagaimana menanganin itu. Jadi menanganin atau perbedaan mutu. Kayak tadi kata Pak Wahyudin bahwa dengan KTSP ini maka sekolah yang memiliki fasilitas yang baik maka mereka akan mempunyai muatan lokal mungkin lebih baik gitu ya, minimal misalnya lebih ke future gitu ya. Jadi teknologi masa depan itu sudah diterapkan di sekolah itu. Sedangkan sekolah yang tidak itu mungkin tidak menggunakan itu, tapi mungkin ke tradisional atau mungkin muatan lokalnya muatan tradisional. Nah, apa yang dilakukan oleh sekolah, mungkin oleh masing-masing ya karena berbeda-beda, itu apa yang dilakukan atau mengatasin, kalau begitu kita ketinggalan terus nih, misalnya seperti itu. Ketinggalan dengan orang kota atau mungkin kebalikan ya, orang kota juga ada mungkin di sekolah kampung tapi ternyata modern misalnya atau lebih future. Itu pertanyaannya, ada yang mau sharing nggak yang pernah pengalaman di KTSP atau mungkin di KBK ya terhadap itu? Baik, saya coba jawab ya Pak Rasim. Ya silakan Pak. Baik, sebelum kita menyusun kurikulum atau buku satu, biasanya kita akan membentuk tim
tim pengembang kurikulum, terdiri dari unsur pendidik, kepala sekolah, pendidik, atau guru, kemudian komite, kemudian melibatkan juga masyarakat, ya. Nah, di situ dirumuskan, ya, seperti apa sih kurikulum yang akan kita terapkan gitu. Nah, mengenai muatan lokal tadi Pak, kalau di Riau ya Pak, ya, terkhusus di Riau ya, itu ada peraturan gubernur yang menerangkan bahwa setiap sekolah di Riau itu harus muatan lokalnya adalah budaya Melayu Riau. Jadi ada ininya peraturan gubernurnya. Gubernur mengeluarkan peraturannya, kemudian mengeluarkan mengeluarkan buku panduannya untuk disampaikan ke sekolah-sekolah, ya. Kemudian buku paket itulah yang akan menjadi bahan pembelajaran bagi siswa kemudian. Jadi gitu Pak, itu yang di Riau Pak, seperti itu. Itu berarti level itu ya, provinsi ya kalau gitu ya, muatan lokalnya ya. Iya, karena saya berbicara SMK, berarti kan SMK dan SMA itu kan di bawah pemerintah daerah Pak, atau provinsi. Kalau sekarang ya di bawah provinsi. Kalau zaman KTSP kan di bawah kabupaten itu. Iya betul. Bawah kabupaten. Jadi untuk penerapan penggunaan muatan lokal tersebut atau budaya Melayu Riau itu diterapkan ke semua sekolah yang ada di bawah provinsi. Ya berarti levelnya level provinsi gitu ya, yang muatan lokal provinsi gitu ya, kalau di Riau. Nah ini ke yang sebelum ke yang lain ya, sebelum ke yang lain. Nah nanti kan kalau SMA bahkan SMK itu nanti lulusannya kan apakah akan kerja di Riau atau kerja di luar Riau, misalnya ke Jawa, rata-rata di zaman dulu mah ya ke Jawa misalnya. Kan tadi ya ketimpangan fasilitas yang ada di daerah dengan di kota kan agak beda tuh. Padahal sebenarnya SMA itu akan mensuplai SMK terutama akan mensuplai tenaga kerja untuk di kota. Jadi keluar SMK dia pergi ke kota, lulusannya itu bisa rata-ratanya. Nah di kota butuh A, ternyata kita nggak nyediain. Nah itu mikir ke sana nggak sih kalau si SMK itu? Kita nggak punya apa, tapi kita akan mensuplai ini, gitu. Atau mungkin sudah ada kerjasama dengan perusahaan sehingga nggak perlu ada itu karena kita sudah kerjasama dengan perusahaan ini. Jadi teknologi yang dibutuhkan yang disupport oleh perusahaan A saja misalnya. Atau gitu atau gimana? Terutama yang luar Jawa ya. Ya. Kalau yang saya perhatikan Pak, ini memang pemerintah sekarang ini menekankan bahwa setiap SMK itu harus ada MOU dengan perusahaan. MOU ini dalam artian adalah terjadi sinkronisasi kurikulum ya, antara sekolah dengan dunia industri. Walaupun sebenarnya sulit bagi sekolah, menurut saya sulit bagi sekolah untuk bisa menyamai lah gitu mungkin Pak teknologi yang ada di dunia industri kemudian diterapkan di sekolah karena emang peralatannya kan harganya kan lumayan gitu kan, sedangkan peralatan yang ada di sekolah itu banyak juga sekolah yang memiliki peralatan yang rata-rata memang di bawah teknologinya di bawah dari industri tentunya. Nah, jadi itu dilakukan pemerintah daerah khususnya Pak, diadakan MOU dengan industri agar apa? Agar terjadi sinkronisasi kurikulum. Kemudian pihak industri juga datang nanti ke sekolah untuk memberikan materi atau mungkin sebagai guru tamu gitu Pak. Sebagai guru tamu memberikan materi sesuai dengan kurikulum hasil sinkronisasi kurikulum antara dunia industri dengan sekolah gitu. Jadi seperti itu Pak kondisinya di sekolah Pak. Berarti sudah aja ya, sudah
diakalin ya ceritanya, tidak terlalu, karena ini kan KTSP itu mandiri ya, tapi antara kabupaten itu atau mungkin bahkan kalau di Riau tuh satu provinsi itu sebenarnya sama ya. Satu Riau itu muatan lokalnya sama. Mungkin tinggal tergantung sekolahnya yang membedakan antara yang satu dengan yang lain itu gimana ya. Jadi walaupun sendiri tapi levelnya level provinsi gitu ya. Gitu. Kalau yang mungkin yang lain gimana? Saya ingin tahu yang daerah lain selain di Riau. Sudah ada mengalami yang jadi guru di KTSP? Masih pada muda-muda ya? Iya Pak, KTSP-nya saya masih jadi siswa waktu itu. Jadi belum tahu. Oh iya. Halo Pak, cek. Oh ya, silakan. Tapi tadi yang dibahas tentang apa namanya penyaluran tenaga kerja itu kayaknya kita udah ke arah sini deh Pak. Setelah munculnya Dirjen Vokasi dan sebagainya. Waktu di KTSP kayaknya kita belum sampai ke MOU dengan perusahaan dan lain sebagainya. Nah, yang saya rasakan dulu, bahkan saya sempat merasakan KTSP. Soal saya ada nggak Pak? Ini soalnya putus-putus di saya. Iya, kedengaran. Dengan yang saya rasakan sebetulnya sih tadi kan untuk standar kompetensi dan kompetensi dasarnya sendiri tetap itu kan diputuskan oleh BSNP yang sekarang BSNP sudah hilang kalau nggak salah. Nah, dan walaupun itu kurikulum operasional sekolah dan ditentukan bahkan katanya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri mata pelajaran dan yang diajarkannya apa, tapi tetap pada kenyataannya kita masih tetap merujuk ke LPMP, Pak. Jadi ketika kita mau mencari bahan silabus, RPP dan sebagainya, kita tetap rujukannya ke LPMP yang mengadakan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Jadi tetap diseragamkan di provinsi seperti itu. Berarti kemandiriannya itu provinsi sebenarnya ya? Iya betul Pak. Jadi nggak sampai menyentuh ke tingkat sekolah gitu. Soalnya kalau menyentuh ke tingkat sekolah pasti terjadi ketimpangan yang sekolah kota seperti apa, yang di desa seperti apa, seperti itu mungkin Pak. Iya betul. Makanya saya khawatirnya kan gitu. Tapi kan ternyata bertahan lama ya, 7 tahun lah, 7 tahun lebih bahkan kan, karena 2013 disusunnya 2013, jadi pelaksananya 2014 mungkin ya. Jadi 7 tahun lebih itu. Berarti agak sedikit apa namanya dipakai, walaupun mungkin nggak tahu dipakai, nggak dievaluasi, nggak tahu apa, jadi tetap KTSP berjalan agak lama. Seperti yang 2013 ya, 2013 juga 13 sampai sekarang masih 2013 nggak? Yang tahun sekarang kurikulumnya? Ya. Sebagian masih, Pak. Sebagian. Lagi. Ada yang baru, kurikulum baru itu apa namanya? Kalau di SMK ada kurikulum SMK Pusat Keunggulan Pak. Kebetulan di sekolah saya mengikuti program itu SMK PK. Kalau di SMA mungkin sekolah penggerak Pak, jenis seperti itu. Tapi kan kalau itu tidak ini apa namanya, tidak menyeluruh, karena kalau kurikulum kan kurnas atau harus semua tingkatan sama. Iya Pak, tapi berubah total Pak. Kayaknya ya. Itu sih prototipe Pak, pilihan saja. Jadi sekolah boleh memilih gitu. Tapi Ya, yang masih berlaku secara nasional ya Kurtilas revisi. Iya betul Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ya makanya kayak proyek aja itu mah. Ada suatu kegiatan yang dijadikan contoh gitu ya. Ya alhamdulillah kalau diterusin, kalau enggak ya selesai balik lagi ke yang lama. Takutnya gitu. Enggak ya? Yang PK sama yang yang penggerak itu. Akan selama penggerak terus atau ada di kontrak berapa tahun? Kurang tahu juga sih Pak. Ini juga materi untuk kelas 11 12-nya juga belum tahu, KIKD-nya belum ada. Iya. Jadi seolah jadi kelinci percobaan, Pak. Ya, betul sekali Pak Alko. Enggak lah.
Kalau kritik percobaan habis tuh siswanya nanti. Percobaan level tinggi, tapi udah sangat matang. Oke, jadi yang orang Jawa ini ya masih muda semua ya. Jadi nggak merasakan menyusun kayak Pak itu ya, kayak Pak Alko ya. Udah Pak, tapi waktu itu saya masih jadi guru SMA Pak. Jadi kalau sekarang kan udah ke SMK. Jadi di 2011 itu saya jadi guru dan masih KTSP. Dan waktu itu muloknya kalau di Jawa lebih ke, kalau SMA ya Pak, SMA ke bahasa Pak, bahasa daerah. Kalau di Jawa itu semua sekolah muloknya bahasa Sunda. Kalau di saya di Cirebon ditambahkan bahasa Cirebon. Kalau di SMK kan tadi ada kalau di SMA sih muloknya itu Pak, bahasa. Ke bahasa ya, bukan ke teknologi TIK ya, bukan ya? Ke TIK, karena di KTSP kan TIK-nya masih wajib Pak, jadi mata pelajaran pokok kan. Atau KTSP. Padahal kan TIK itu luas sekali ya. Kalau hanya yang saya lihat di KTSP itu kan TIK-nya hanya ngetik aja kan? Iya. Ada Kelas 1 Word ini, terus kelas 2-nya Excel, kelas 3-nya PowerPoint ditambah dengan desain grafis gitu lah. Jadi memang agak kalau kita garis kalau nama TIK-nya dikerucutkan ke Office ya. Padahal TIK itu tidak itu. Jadi sama ya. Dan kemudian di Jawa dan di luar Jawa sama. Itu ya Pak, levelnya level provinsi ya di Jawa Barat juga ya. Iya Pak, provinsi. Tapi kalau yang kabupaten kotanya, kalau di Cirebon ada bahasa Cirebon. Kalau di yang lain, tapi kalau yang bahasa Sundanya seluruh Jawa Barat, kalau nggak salah bahasa Sunda di SMA itu. Berarti ada 2 lokal kalau gitu Pak. Iya Pak, kalau dulu di sekolah saya ada malah ada di sekolah di Cirebon ada satu bahasa Sunda, ada juga yang bahasa Arab Pak, ada. Yang ngasih muatan lokal bahasa Arab juga ada. Berarti bukan muatan lokal itu mah ya, muatan internasional atau jadinya ya, yang penting keunikan gitu ya, keunikannya. Jadi pembeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu, kalau di Riau tuh wajib budaya Riau. Kalau di sini di Jawa lebih ini ya, lebih terbuka ya, dengan Sundanya, dengan Arabnya, dengan Cirebonnya gitu ya, atau mungkin dengan kesenian bahkan itu. Saya belum tahu masukan atau pendapat atau kejadian yang lainnya. Jadi pada dasarnya sebenarnya, gitu, maksud saya sebenarnya tidak terlalu timpang kalau dilakukan pemandiriannya itu berdasarkan tadi LPMP, kemudian LPMP kan levelnya level mungkin provinsi gitu ya. Jadi tidak terlalu timpang. Jadi satu provinsi ya, daerah dengan kota itu tidak terlalu timpang. Walaupun katanya mandiri, tapi mandirinya adalah mandiri di level provinsi. Yang berbeda itu adalah provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, itu mungkin berbeda. Termasuk tadi ya, saya lihat-lihat ada juga yang non formalnya. Nah, itu dari mana dapatnya mata kuliah, mata non formal itu, pelajaran non formal? Itu melibatkan industri atau mungkin kursus, atau suruh mereka kursus atau gimana? Pak Alko mungkin dengan Pak Sopran. Kan tadi ada muatan yang didapat dari boleh formal, boleh non formal katanya kan. Terjadi nggak yang non formalnya? Dilakukan nggak? Ya, beberapa sekolah ada Pak yang melakukan hal yang non formal, seperti kalau itu kan misalkan penilaian non formal itu tapi sekolah saya nggak ada menerapkan itu sih Pak. Biasanya penilaian itu saya nggak tahu apakah kualitatif atau kuantitatif mengenai formalnya. Tapi jika ada muatan lokal di sekolah itu biasanya disesuaikan dengan
Ya pertama kan yang wajib itu muatan lokal wajib itu ada BMR tadi, Budaya Melayu Riau. Kemudian ada juga kadang-kadang ditambahkan muatan lokal yang lain. Kalau SMK itu ya apa jurusannya? Kalau saya kan TKJ, itu biasanya ada muatan lokal tambahan, yaitu pemrograman web misalnya. Mungkin bahasa pemrograman itu dengan durasi 1 sampai 2 jam biasanya seperti itu. Tambahan itu. Cuman itu masuk ke dalam alokasi waktu muatan lokal gitu, Pak. Enggak, yang tadi yang ada beberapa mata pelajaran didapatkan dari bisa dilakukan secara pendidikan formal atau non formal. Saya baca di slide-nya gitu. Terjadi nggak itu yang non formalnya? Mereka si siswa itu harus keluar atau silakan mendapatkan dapat ijazah atau sertifikat misalnya. Kalau di sekolah Bapak? Mungkin kalau misalkan di sekolah saya sendiri di tingkat MTS, salah satunya mungkin pelatihan public speaking, Pak. Oleh siapa, Pak? Kebetulan dari guru-guru di sini sendiri kan banyak dari ada S2-nya juga, lulusan S2, terus kebetulan juga ustadz juga gitu. Nah, kemungkinan Mas kalau misalkan keyword-nya sendiri mungkin ke piagam. Tapi yang ngeluarin sendiri mungkin sekolah, belum sampai ke luar, misalkan dengan kerjasama dengan instansi yang lain gitu. Mungkin itu sih Pak. Public speaking, kalau di sekolah saya itu ada public speaking, terus sama kalau pramuka masuk ke non formal bukan ya Pak? Mungkin itu. Enggak, pramuka itu ini apa namanya? Ekstra Ekstrakurikuler ya. Kalau non formal itu lembaga pendidikan tapi bukan formal, bukan sekolah gitu. Kayak kursus gitu ya. Di sini nggak keburu waktunya, silakan dapat dengan kerjasama dengan yang lain atau industri atau misalnya ya tadi lembaga-lembaga yang lain itu. Untuk mendapatkan itu mereka diajar di luar sekolah gitu. Dapatlah bahwa saya sudah lulus nih, dapat ijazah atau data sertifikat kayak tadi public speaking misalnya dilakukan oleh lembaga lain atau misalnya ustadz atau di masjid misalnya ya, di luar sekolah, dapatlah sertifikatnya misalnya. Itu non formal. Oke, sip. Terima kasih Pak Wahyudin, mangga dilajeng. Ya, terima kasih Pak Kasim. Ini di saya nggak bagus nih, ini jaringannya putus-putus. Ya, jadi kesimpulannya silakan disampaikan Pak Sofran atau Pak Alko kesimpulan dari kurikulum muatan KTSP. Ini mungkin dari slide terakhirnya itu ya, kesimpulannya. Ada kesimpulan yang kami dapatkan yaitu kurikulum sebagai perangkat pengaturan dan perencanaan pembelajaran menjadi pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional, memiliki posisi yang strategis. Lalu yang kedua, KTSP menjadi strategi pengembangan kurikulum guna mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Lalu yang ketiga, KTSP menjadi paradigma baru dalam pengembangan kurikulum yang kuasa pengelolaannya diberikan otonomi luas pada satuan pendidikan serta pelibatan masyarakat guna mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Lalu yang terakhir, yang keempat, otonomi luas diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki lulusan yang dapat mengelola sumber dana, sumber belajar, serta mengalokasinya untuk prioritas kebutuhan setempat. Itu yang kami simpulkan dari hasil yang dari KTSP kami. Mungkin Pak Alko ada tambahan? Iya, jadi kalau kita posisinya sudah tahu ada kurtilas, pasti kita akan mengetahui kelemahan KTSP ya. Tapi kalau kita posisinya belum tahu ada kurtilas, kita menganggap bahwa KTSP itu yang paling baik ya.
Nah, nanti perbandingan itu akan terlihat dari awal kurikulum sampai terakhir itu akan terlihat adanya perubahan-perubahan, adanya perbaikan-perbaikan ya. Nah, sehingga kita bisa menambah wawasan kita bahwa kurikulum itu memang mengalami evaluasi ya, mengalami perubahan-perubahan. Ini terlepas dari faktor politik ya. Walaupun masih ada sentuhan-sentuhan politik itu masih ada di pendidikan kita ya. Apalagi sekarang kan ada program PPKM ya. Nah ini untuk perguruan tinggi ini kan ada faktor ya mungkin bisa juga faktor politik, tapi bisa juga ini ide bagus ya. Nah artinya semakin kita banyak mengenal kurikulum yang ada di Indonesia, maka semakin tahu ya bahwa kurikulum itu ada atau terjadi perubahan ya. Coba kalau kita hidup di zaman KTSP ya, kemudian kita tidak mengalami kurtilas, pasti menganggap bahwa KTSP itu merupakan kurikulum yang bagus ya. Nah nanti sekarang ada isu lagi ya, prototype ya, walaupun belum disahkan menjadi kurikulum nasional ya. Nah tapi kalau itu muncul lagi ya pengganti kurtilas, maka akan semakin kaya wawasan kita tentang perkembangan kurikulum ya. Nah, kita fokus ke IT sebenarnya, ke TIK-nya ya. Karena ini kan inovasi pengembangan kurikulum pendidikan komputer ya. Nah, tapi sejarah yang selain TIK juga kita harus tahu ya. Nah, dari awal kurikulum TIK juga mengalami perubahan ya. Dari sisi konten ya, dari sisi ada dan tidak ada gitu ya, sempat tidak ada tapi sekarang ada lagi. Nah itu juga perubahan-perubahan yang terjadi di kurikulum ya. Ya mudah-mudahan malam ini kita bisa menambah wawasan tentang konsep atau tentang kurikulum KTSP ya. Nah minggu depan kita akan bahas kurikulum apa? Kurtilas. Ya. Kurtilas ya. Nah, kurtilas ini kurikulum yang masih dipakai ya sekarang ini, walaupun ada revisinya ya, istilahnya kurikulum revisi 2013 ya. Nah, itu dibahas juga ya. Jadi kurtilas yang versi awal sampai versi akhir itu dibahas, kemudian pertama karakteristiknya, kemudian terjadi perubahan apa di revisi tersebut ya. Kemudian kelemahannya ya. Nah, kelemahannya itu berarti perbandingannya dengan apa ya? Karena kan belum ada perbandingan yang bagusnya kan. Jadi kalau kelebihannya pasti dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya ya. Nah, nanti kelemahannya itu pasti akan diketahui ketika ada kurikulum yang baru lagi ya. Nanti mungkin prototipe ada yang sudah sedikit mengetahui, nanti bisa disampaikan ya bahwa prototipe itu mungkin ada penambahan atau perbaikan dari kurtilas ya. Mungkin itu Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup? Cukup Pak Ya. Baik, kalau sudah cukup hari ini kita akhiri. Pak Rasim, ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan malam ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan dengan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asep Doni nanti Terima kasih, Pak. ya Prof ya Pak Doni. Pak. Siap Pak.